Shalom Bapak Ibu saudara-saudara kalian yang sama diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa lagi bersama saya, Ilpan Samana. Nah, kebanyakan orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Kebanyakan orang Kristen menyamakan antara memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Nah, tetapi sebenarnya memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil itu dua hal yang berbeda. Karena bagi saya, memberitakan firman Tuhan belum tentu memberitakan Injil, tetapi memberitakan Injil sudah tentu memberitakan firman Tuhan. Nah, saya mau jelaskan bahwa memberitakan firman Tuhan itu secara umum luas sekali maknanya. Misalnya kalau memberitakan firman Tuhan, kita memberitakan tentang bahwa kita itu harus saling mengasihi. Karena Allah itu Dia mengasihi kita sehingga kita harus mengasihi, kita harus menolong teman-teman kita. Nah, itu merupakan firman Tuhan. Nah, tetapi kalau memberitakan Injil, nah, kata memberitakan Injil, Injil itu dalam bahasa Yunaninya yaitu Evangelion yang artinya kabar baik. Berarti memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, memberitakan kabar baik tentang apa? Yang harus kita jelaskan bahwa kita semua ini adalah manusia berdosa. Saya adalah manusia berdosa, saudara-saudara adalah manusia berdosa. Karena kita semua adalah manusia berdosa, maka kita patut dihukum oleh Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat kasih, sifat adil. Nah, karena sifat adilnya itu membuat dia harus menghukum setiap orang yang berdosa. Nah, tetapi ingat bahwa ternyata Allah itu mempunyai sifat kasih. Nah, karena kasihnya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak siapa? Yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang domba, lalu dia menderita di atas kayu salib, lalu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu merupakan berita Injil. Nah, jadi ketika kita memberitakan Injil, maka poin-poin yang saya jelaskan tadi itu harus ada di dalamnya. Tetapi kalau tidak ada di dalamnya, berarti kita tidak sedang memberitakan Injil. Nah, kita harus semangat memberitakan Injil, karena memberitakan Injil itu merupakan amanat dari Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.